Selamat pagi anak-anak semua. Kiranya sampai hari ini kita tetap dalam keadaan sehat. Anak-anak, materi pelajaran kita hari ini kita lanjutkan, yaitu tetap seperti biasa memakai buku paket matematika kelas 7 Kemendikbud. Untuk itu tetap semangat, dan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-19. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Marilah kita buka buku paket kita, yaitu halaman 207 mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Anak-anak, apakah masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Kita sudah membahas yaitu mengenai bentuk aljabar. Apa-apa saja itu yang meliputi daripada bentuk aljabar? Ayo, siapa yang ingat? Yang pertama, kita sudah mengenal apa? Koefisien, variabel, bilangan konstan, lalu suku, dan yang terakhir suku sejenis. Semua itu termasuk di dalam bentuk aljabar yang harus kamu pahami. Sekarang kita lanjutkan mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar untuk contoh 1. Kita lihat contoh 1. Tentukan hasil penjumlahan 3A tambah 5A. Perhatikan anak-anak, kita membahas contoh 1 tentang bentuk aljabar, yaitu penjumlahan suku sejenis. 3A tambah 5A dalam kehidupan sehari-hari harus kamu ingat, yang katanya sejenis. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ambil lagi contoh misalnya mengenai hewan. Salah satu misalnya yaitu ayam. Kita misalkanlah jenis hewan ayam ini 3 ayam ditambah 2 ayam sama dengan, maka kita jumlahkan ayamnya menjadi 5 ayam. Jenisnya itu ayam. Kalau dalam bentuk aljabar, jenis-jenis tersebut kita misalkan mewakili menjadi variabel, yaitu variabel itu boleh bermacam-macam dari A sampai Z. Kita ambil di sini A, ya, sehingga hasilnya 3A tambah 5A. Kita lihat 3 tambah 5, jenisnya apa? Yaitu A. Maka hasilnya sama dengan
3 tambah 5, yaitu 8 jenisnya A. Yang kita jumlahkan ini masih suku 1 yang dikatakan monomial. Nah, ini penjumlahan suku 1, yaitu monomial. Bagaimana contoh yang lain? Kita lihat. Misalnya, kita ambil jenis variabel yang lain. 4M ditambah 11M. Jenisnya M. Ya, tadi sudah Ibu katakan, jenis-jenis kalau dalam kehidupan sehari-hari itu hewan harus sama hewannya. Jadi kalau di sini yang mewakili jenis hewan tadi kita wakilkan dengan variabel juga harus sama. Sehingga hasilnya 4 ditambah 11. Jenisnya M, maka hasilnya 4 tambah 11, 15 M. Itulah contoh 1. Apakah ini boleh ditulis dalam bentuk penjumlahan ke bawah? Boleh. Perhatikan untuk nomor A. 3A tambah 5A. Ini dia. Lalu di sini tanda penjumlahannya. Kita jumlahkan. 3 tambah 5, 8, jenisnya A. Jangan pula kamu jumlahkan A tambah A jadi 2A. Salah. Ya. Di sini sudah Ibu terangkan tadi, yang harus kita ingat adalah jenis. Jadi variabelnya tidak boleh dijumlah. Ya. Lalu untuk B, 4M ditambah 11M. Kita jumlahkan, jalan ke bawah, menjadi 15M. Jadi hasil daripada penulisan dari kiri ke kanan dengan penulisan dari atas ke bawah pada penjumlahan menghasilkan hasil yang sama. Jadi jangan takut kalau ada soal-soal yang nantinya soalnya penjumlahan ke bawah. Perhatikan anak-anak. Ketika 3 tambah 5 saya kurung, lalu A. Tanpa kamu sadari, di sini sudah nampak bentuk daripada distributif. Di sini ada bentuk distributif. Tuh. Yaitu apa itu bentuk distributif? Sudah kita pelajari yang lalu. Yaitu A kali B tambah C. Ini dia. Menghasilkan A kali B, yaitu AB, ditambah A kali C, yaitu AC. Di sini pun demikian. A kali 5, 5A, ditambah, perhatikan ini tanda tambah, A kali 3, 3A. Jadi terus kita ingat pelajaran yang lalu. Itu maksud saya. Supaya setiap perubahan-perubahan itu mengingatkan kita pelajaran yang sudah lewat. Sehingga kita tetap mengingat dan melaksanakannya dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Baiklah, sekarang kita lanjut. Yaitu contoh kedua. Tentukan penjumlahan 3X tambah 5 dengan 4X kurang 7. Nah, kalau di sini yang mau kita jumlahkan yaitu suku 2. Kalau tadi suku 1, ini suku 2, perhatikan. Udah kita pelajari. 3X, 1 suku. Positif 5, 1 suku.
Berarti dia sudah penjumlahan suku 2. Yang disebut apa? Yaitu binomial. Itu dia. Sekarang kita artikan dulu bentuk aljabar di atas. Ada 2 kelompok ini. Ini satu kelompok karena dia suku 2. Ini satu kelompok yang mau kita jumlahkan. Sehingga penyelesaiannya, perhatikan, 3x tambah 5 tambah 4x kurang 7. Nah, ini dia. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Harus langkah pertama, kita hilangkan dulu tanda kurungnya supaya bebas. Ayo kita lihat. Nih kita buka menjadi 3x tambah 5. Lihat di sini. Tambah, nih kita jumlahkan. Tambah 4x. Lalu dari sini tambah negatif 7. Tambah negatif 7. Masih juga ada tanda kurung. Kita selesaikan. 3x tambah 5 tambah 4x. Ayo, tambah negatif 7, hasilnya berapa? Yaitu negatif 7. Ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita terus nambah hutang, ya hasilnya juga tetap hutang. Ya kan? Kalau negatif itu saya ibaratkan atau kita misalkan hutang. Tambah hutang, ya tetap juga hasilnya hutang. Itulah ini. Dari sini, setelah sudah tidak ada lagi tanda kurung, maka kita kumpulkanlah yang sejenis. Perhatikan, yaitu yang jenisnya X. 3X dengan positif 4X. Nah, ini. Lalu bilangan konstan positif 5 dengan negatif 7. Ini sama-sama bilangan konstan. Setelah kita kumpulkan yang sejenis, baru kita selesaikan. Langsung pun boleh. 3x tambah 4x hasilnya 7x. Positif 5 kurang 7. Berapa hasilnya? Nah, ini harus kamu ingat pelajaran kita pertama sekali mengenai penjumlahan bilangan bulat. Harus kamu bayangkan secepatnya. Yaitu, perhatikan, garis bilangan. Ini pemahaman garis bilangan itu. Ya. Jadi di situ positif 5, kata ini 0. Langsung dalam otak kita 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai kita di sini. Setelah itu kurang 7. Ayo mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, negatif 1, negatif 2. Maka di sini hasilnya positif 5 kurang 7 sama dengan negatif 2. Sehingga penjumlahan 3x tambah 5 dengan 4x kurang 7 hasilnya 7x kurang 2. Jadi anak-anak, pelajaran yang lalu mengenai garis bilangan harus paham betul, harus cepat. Terus langsung kita bayangkan, ketika positif maju ke kanan, negatif mundur ke kiri. Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Sekarang, penjumlahan suku 2 ini, apa boleh jalan ke bawah? Tentu saja boleh. Kita lihat, 3x tambah 5. Kita jumlahkan dengan 4x kurang 7. Maka penempatan yang sejenis harus langsung kita letakkan
di bawah daripada bilangan yang sejenis yang di atasnya, yaitu 4x langsung di bawah 3x. Bilangan konstan negatif 7 di bawah bilangan konstan positif 5. Nih, langsung kita jumlahkan. 3x tambah 4x hasilnya 7x. Positif 5 kurang 7. Ketika kita jumlahkan hasilnya negatif 2. Maka 3x tambah 5 dengan 4x kurang 7, setelah kita jumlahkan hasilnya menghasilkan 7x kurang 2. Sama hasilnya dengan penjumlahan dari kiri ke kanan, begitu juga dari atas ke bawah. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi, yaitu contoh ketiga. Tentukan penjumlahan 5a tambah 3b kurang 8 oleh negatif 6a kurang 2b tambah 9. Nah, ini sudah suku 3. Ingat ya anak-anak, ada suku 2, ada suku 3. Itu nanti berlanjut setelah kamu terus belajar sampai tingkat yang paling tinggi. Ini namanya trinomial. Suku 3. Kita langkah pertama, kita artikan dulu bentuk aljabar ini. Tentukan penjumlahan, katanya, oleh. Nih. Maka kita lihat penyelesaiannya. Ada 2 kelompok. Itu yang pertama, 5a tambah 3b kurang 8. Nih kelompok pertama. Kita jumlahkan, tambah oleh kelompok kedua, yaitu negatif 6a kurang 2b tambah 9. Nah, ini dia. Dari sini baru kita selesaikan. Bagaimana caranya? Pertama sekali kita buka semua kurungnya. Tanda kurung harus lepas, ya. Menjadi 5a tambah 3b kurang 8. Tambah. Ayo kita tambahkan ini, yaitu tambah negatif 6a. Tambah, lihat sukunya yang di sampingnya lagi, yaitu negatif 2b. Tambah, ayo yang ketiga, suku yang ketiga, yaitu tambah 9. Positif 9 ini berarti. Ya, biasanya positif tidak ditulis. Jadi langsung. Dari sini masih ada tanda-tanda kurung. Kita selesaikan. Kita buka semua. 5a tambah 3b kurang 8. Tambah negatif 6a. Maka hasilnya negatif 6a. Tambah negatif 2b. Hasilnya negatif 2b. Tambah 9. Jadi di sini anak-anak jangan ragu. Tadi sudah Ibu ceritakan contohnya. Kalau yang misalnya tadi negatif itu hutang kita, kalau yang namanya nambah hutang ya tetap hutang. Nah, jadi di sini tambah negatif 6a tetap negatif 6a. Begitu juga tambah negatif 2b, tetap hasilnya negatif 2b. Sudah selesai semua, barulah kita kelompokkan yang sejenis. Kita pilih mana jenis A, kita dekatkan 5a dengan negatif 6a. Negatif 6a. Lanjut, positif 3b tambah 3b.
sejenis, yaitu negatif 2B. Baru kita lihat bilangan konstan, negatif 8 dengan di sini positif 9. Barulah kita selesaikan. Langsung kita selesaikan. 5A dikurang 6A, berapa hasilnya? Yaitu negatif 1A. Boleh ditulis angka satunya, boleh juga enggak. Ya. Langsung 3B dikurang 2B. Hasilnya positif B. Negatif 8 tambah 9, hasilnya positif 1. Maka penjumlahan 5A tambah 3B kurang 8 oleh negatif 6A kurang 2B tambah 9 menghasilkan negatif 1A tambah B tambah 1. Lihat soalnya, yaitu temukan bentuk aljabar yang hasil penjumlahan 3A kurang 8. Ayo, ini bentuk aljabarnya suku 2. Kita tentukan secara bebas. Misalnya, Ibu mau menentukan 2A tambah 6. Nah, ini kelompok 1. Ya. Inilah yang dikatakan suku 2. Dengan penjumlahan satu kelompok lagi harus kita tentukan berapa yang harus kita tuliskan pada kelompok kedua sehingga kelompok 1 tambah kelompok 2 hasilnya sama dengan 3A kurang 8. Nah, ini. Maka di sini kita lihat, di sini 2A harus nanti kalau kita jumlahkan menjadi 3A. Tentu saja kelompok kedua di sini jenisnya 1A. Kita lihat di sini bilangan konstannya. Suku keduanya positif 6. Ditambah berapa sehingga hasilnya nanti negatif 8. Nah, di sini kita isi negatif berapa? 14. Ayo kita kerjakan. Benar enggak? Kita lihat, kita lepas semua tanda kurungnya. Yaitu 2A tambah 6 tambah A, nih ya, tambah negatif 14. Kita buka sekali lagi, masih ada tanda kurung. 2A tambah 6 tambah A tambah negatif 14 sama dengan negatif 14. Barulah dari sini kita kumpulkan suku yang sejenis. 2A tambah A, ini yang sejenis. Lalu bilangan konstan, positif 6, negatif 14. Kita selesaikan. 2A tambah A, 3A, positif 6, kurang 14, sama dengan negatif 8. Jadi sudah kita temukan bentuk aljabarnya, yaitu 2A tambah 6 dengan A kurang 14. Begitulah caranya anak-anak. Jadi jangan mencontoh, temukan sendiri. Angka itu banyak, jenis itu banyak. Boleh kamu robah-robah, bukan hanya A. A sampai Z bisa kamu gunakan. Jadi bebas. Yang pasti hasil penjumlahan yaitu 3A kurang 8. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai pengurangan bentuk aljabar. Kita perhatikan contoh 1. Kurangkanlah 7C dengan 5C. Nah, ini masih sangat sederhana.
masih suku satu. Kita artikan. Yaitu apa artinya? 7C kurang 5C. Karena di sini kita diinstruksikan kurangkanlah. Nah, ini dia tanda kurangnya. Hasilnya kita lihat, yaitu 7 dikurang 5 jenisnya C. Hasilnya 7 kurang 5 yaitu 2 jenisnya C. Sehingga 7C kurang 5C sama dengan 2C. Kalau kamu sudah mengerti, boleh langsung kamu kurangkan. Tetapi bagi yang belum, inilah prosesnya. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Kurangkanlah 8D dengan negatif 2D. Nah, di sini harus hati-hati. Cara untuk membentuk bentuk aljabarnya, yaitu 8D. Kurang katanya, masih tanda kurang. Buka kurung. Kenapa? Karena di sini masih ada tanda negatif 2D. Maka di sini negatif 2D. Nah, di situ yang harus hati-hati sekali, karena pengalaman ibu banyak yang silap. Langsung aja dia bikin sekali saja tanda kurangnya. Nih ya. Sampai di sini langsung kita artikan. Kita buka kurung, tanda kurungnya menjadi 8D kurang negatif 2D. Hasilnya apa? Yaitu positif 2D. Kenapa positif 2D? Kalau kamu merasa sulit sekali, kurang ini menginstruksikan lawan dari negatif 2D. Jadi lawan dari negatif 2D yaitu positif 2D. Lanjut, kita kerjakan. 8 tambah 2 jenisnya D. 8 tambah 2 sama dengan 10 jenisnya D. Sehingga 8D dikurang negatif 2D sama dengan 10D. Sekarang anak-anak kita lanjut, yaitu contoh kedua. Kurangkanlah 3P tambah 7T oleh 3P kurang 3T. Nah, ini ada dua kelompok. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu bentuk aljabar daripada kalimat di atas. 3P tambah 7T. Nah, ini satu kelompok. Kurangkan katanya. Oleh ini satu kelompok lagi, yaitu 3P kurang 3T. Kita lanjut. Kita buka kurungnya semua. Menjadi 3P tambah 7T. Ayo, kurang. Nih, kurang 3P. Lalu, masih lagi tanda kurang. Kurang negatif. Buka kurung. Negatif 3T. Itu dia. Jadi harus hati-hati. Sekali kurang 3P, yaitu ini. Kedua kali untuk suku keduanya. Kurang negatif 3T. Ini dia. Kita lanjut. Masih ada tanda kurung. Kita selesaikan dulu. 3P tambah 7T kurang 3P kurang negatif 3T. Apa hasilnya? Yaitu instruksinya lawan negatif 3T, yaitu positif 3T. Itu di situ. Maka kita kumpulkanlah suku yang sejenis. Kita lihat di sini jenisnya P.
3P. Di sini negatif 3P. Negatif 3P jenisnya. Lanjut. Positif 7T. Yang sejenis dengan T, positif 3T. Kita lanjut. 3P dikurang 3P. Hasilnya, ayo, kalau bingung, 3 dikurang 3. Jenisnya P. Tambah. Kita lihat di sini. 7 tambah 3. Jenisnya T. Kita selesaikan. 3 kurang 3. Hasilnya 0. 0 untuk variabel P. Berarti tidak ada P-nya. Maka di sini hasilnya 0. Ditambah 7 tambah 3, 10. Jenisnya T. Maka kita selesaikan. 0 ditambah 10T, hasilnya 10T. Maka hasil pengurangan 3P tambah 7T oleh 3P kurang 3T, hasilnya sama dengan 10T. Sekarang kita lanjut. Contoh 3. Kurangkanlah 2P tambah 8 dari 7P kurang 11. Nah, ini kata dari, anak-anak. Kalau yang kita bahas tadi kata dengan, kata oleh, itu biasa saja. Langsung tanda kurang. Ini harus kita pahami kata dari. Untuk menuju kemari, kita lihat dulu contoh di atas. Kurangkanlah 3B dari 8B. Kita pahami dulu yang satu, suku 1 dia. Kita pahami dulu yang suku 1. Apa arti 3B dari 8B? Kurangkanlah 3B dari 8B. Ini harus kita artikan. Artinya, perhatikan. Kurangkanlah 3B dari 8B. Jadi dari 8B inilah kita kurangi 3B. Ada 8 huruf B. Kita kurangkanlah 3 huruf B-nya dari 8 itu. Maka artinya di sini yaitu 8B dikurang 3B. Artinya dibalikkan. Ya. Maka hasilnya berapa? 8B dikurang 3B, yaitu 5B. Dari sini pedoman ini kita lanjut kemari. Ya. Kurangkanlah 2P tambah 8 dari 7P kurang 11. Apa artinya? Ayo kita lihat. Artinya, kita lihat tadi pola di atas, ya, sehingga di sini polanya harus sama. Arti dari kalimat ini yaitu 7P kurang 11 dikurang, buka kurung, ya, ini satu kelompok, 2P tambah 8. Nah, inilah dia. Jadi harus hati-hati dengan kata dari. Baru bisa kita selesaikan seperti biasa. Buka kurungnya semua. Menjadi 7P kurang 11 dikurang. Nih, 2P lalu kurang. Positif 8. Ayo, kita lanjut. 7P kurang 11 kurang 2P kurang 8. Langsung kurang 8. Maka dari sini
Kita kumpulkan yang sejenis. 7P sejenis dengan negatif 2P. Negatif 2P. Kita cari lagi, nggak ada yang jenis P. Kita lanjut. Yang kedua, yaitu bilangan konstan. Negatif 11 dengan negatif 8. Barulah bisa kita selesaikan. 7P dikurang 2P hasilnya 5P. Negatif 11 kurang 8 hasilnya negatif 19. Sehingga jawaban dari kurangkanlah 2P tambah 8 dari 7P kurang 11 hasilnya 5P kurang 19. Baiklah, sekarang kita lihat soal yang paling menyegarkan. Ya, kita lihat. Temukanlah bentuk aljabar yang hasil pengurangannya adalah 3x kurang 8. Katanya kita disuruh temukan. Ya, kita temukan aja bebas sesuai dengan keinginan kita. Itulah yang menjadi kelompok pertama. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tentukan 7x kurang 9. Bebas. Kamu mau menentukan yang lain juga boleh. Ya. Seluruh siswa berbeda-beda juga boleh menentukan bentuk yang pertama. Lalu kita lihat soalnya pengurangan. Ini kelompok pertama ini harus kita kurangkan dengan kelompok kedua. Hasilnya 3x kurang 8. Kita lihat jenisnya X. 7x dikurang berapa sama dengan 3x? Tentu di sini kamu isi 4x. Setelah itu kita lihat bilangan konstan. Negatif 9 dikurang berapa sama dengan negatif 8? Tentu di sini dikurang 1. Sekarang kita selesaikan penyelesaiannya. Ayo kita buka kurungnya. 7x kurang 9 dikurang 4x dikurang negatif 1. Sehingga 7x kurang 9 kurang 4x dikurang negatif 1 hasilnya positif 1. Kita kumpulkan yang sejenis, yaitu 7x dikurang 4x kurang 9 bilangan konstannya dengan positif 1. Ayo kita kurangkan. 7x dikurang 3x, 7x dikurang 4x hasilnya 3x. Negatif 9 tambah 1 hasilnya negatif 8. Maka terpenuhilah soal yang di atas, yaitu pengurangan 2 bentuk aljabar menghasilkan 3x kurang 8. Baiklah anak-anak, materi pelajaran kita hari ini sudah selesai, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Harus kamu fokus kepada penjelasan-penjelasan saya sehingga kamu bisa mengerjakan tugas, yaitu 1. Tentukan hasil penjumlahan. Nomor A, 12A dikurang 8B oleh 7A kurang 4B. Nomor B, 3K kurang 4L tambah 11M dengan negatif 5K tambah 7L kurang 15M. Nomor 2, tentukan hasil pengurangan. A, 5X kurang 3Y tambah 7 dari
5Y kurang 3X kurang 6. Nomor B, negatif X kuadrat kurang 6XY tambah 3Y kuadrat dari 5X kuadrat kurang 9XY kurang 4Y kuadrat. Sekarang soal nomor 3. Sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi terpendek 2X kurang 5 cm dan panjang sisi terpanjang 3X tambah 6 cm. Jika panjang sisi sisanya X tambah 6 cm, tentukan keliling segitiga itu. Jadi di sini kamu harus tahu bagaimana mencari keliling segitiga. Ya, tentu ada 3 sisi di sana. Jadi carilah kelilingnya. Yang terpanjang sudah ditentukan, lalu sisi yang satu terpendek dan sisanya. Jadi ada 3 sisi. Baiklah anak-anak, kerjakanlah tugas tersebut dalam buku catatan kamu. Ya, dalam buku catatan semua kamu rangkum dan kerjakan dengan baik. Pasti Ibu periksa semua tugas-tugasnya. Sekian dan terima kasih. Materi kita hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar.